Terus apa kabarnya Ronaldo nih? Nih, di saat para rivalnya pesta gol, Cristiano Ronaldo juga 41 tahun. Tua. Justru. Spanyol tuh lagi bagus-bagusnya kan, dia terakhir juara Euro kan. Iya, juara Euro. Terus komposisi pemainnya juga nggak ganti loh. Nggak banyak yang diganti gitu komposisi pemain iya, yang sama. Sama kan? Iya, Sama cuma kan? Selamat datang di BBB, Berita Bola BUST. Kali ini kita kembali nih, Minggu ini nih Oke. banyak berita-berita yang bagus, apalagi Piala Dunia Betul. lagi rame banget nih, Banget. Berarti lagi seru-serunya banget nih ya. Lagi hype-hype-nya banget lagi. Langsung ke berita pertama di minggu ini nih, Oke. Nih. Boleh. Ah, yang lagi hangat-hangat nih. Messi hat-trick, Ronaldo nihil gol. Aduh. Headline-nya nih, Messi hat-trick, Haaland, Mbappe, sama Kane itu 2 gol. Ih, ngeri Nah, banget, ngeri. apa kabar Ronaldo? Ronaldo kemana ini? Jadi, Lionel Messi jadi bintang terbesar di mezet pembuka Piala Dunia 2026 setelah mencetak hat-trick saat Argentina mengalahkan Aljazair 3-0. Nggak hanya Messi nih, ada Mbappe, ada Haaland, ada Kane. Dia juga langsung tangan cepgas nih dengan masing-masing mencetak 2 gol untuk membawa negaranya meraih kemenangan. Terus apa kabarnya Ronaldo nih? Nih, di saat para rivalnya pesta gol, Cristiano Ronaldo juga 41 tahun. Tua. Justru. Cristiano Ronaldo gagal mencetak gol saat Portugal ditahan sama Kongo 1-1. Persaingan para mega bintang baru dimulai, tapi panggung pertama sejauh ini hanya milik Messi, Mbappe, Haaland dan Kane. Duh. Gimana ya? Kan apa sih, Ronaldo pengen banget Piala Dunia kan? Ya itu kan pengennya dia Ronaldo. Iya sih. Ya kan teman-temannya ada yang dukung nggak? Gitu. Nggak tahu ya. Iya, Ntar iya. coba lah ya teman-teman yang lain Ya ya. kan kalau di Argentina kan Messi tuh teman-teman pada Disupport. disupport gitu. Jadi Messi tuh punya support system yang baik gitu. Itu Nah kalau Benar. di Portugal gua nggak tahu nih Ronaldo apakah disupport Atau apa tidak ya. disupport gitu ya kan. Berhubung Spanyol, Portugal kan? Oke. Portugal. Kita bahas coba ini. Nih. Ada berita baru. Ruben Amorim resmi ngelatih AC Milan. Itu bekas pelatih MU ya. MU betul. Ruben Amorim ditunjuk sebagai pelatih AC Milan hanya 5 bulan setelah dipecat Manchester United. Langsung dapat tantangan dari Serie A. Gila, ngeri banget ya. Habis dari setan merah ke setan merah Itali. Oh, Sama-sama setan merah. Amorim tuh gantiin si Allegri. Allegri benar. Tapi agak mengejutkan juga sih Amorim ke Milan sih. Iya, tapi sebelumnya kan di mana sih dia Sporting ya? Sporting. Nah, Sporting itu bagus sebenarnya. Coba kita ya, baca dulu isinya yuk, tuh. gimana? tuh. Karir Ruben Amorim naik turun banget dalam setahun terakhir. Dari sukses di Sporting Lisbon, terus dilepas Manchester United karena hasil yang kurang memuaskan, dan sekarang dia dapat kesempatan emas di AC Milan. Milan jelas ngeliat potensi besar di Amorim. Pendekatan taktisnya yang modern dan kemampuan yang ngembangin pemain muda cocok banget dengan filosofi klub. Tapi tekanan di San Siro nggak main-main. Fans Milan udah haus sukses setelah beberapa musim terakhir cuma jadi tim papan atas tanpa gelar. Iya, Milan Jadi- mau menghancurkan dominasi Ya, sang saudaranya Betul. Inter itu. Jadi dia ngambil Ruben Amorim tuh. Ya, menurut kalian bisa gak ya Amorim tuh balikin kejayaannya AC Milan gitu? Apalagi Milan udah lama banget juara gitu. Kalau menurut gue sih bisa, Amorim bakal memperbaiki AC Milan ya. Karena mungkin AC Milan nggak se-complicated MU ya. Ya, secara apa ya? Di ruang gantinya pun juga kayaknya Iya. masih aman-aman aja Masih gitu. aman, jadi Ya, paling happy cuma lah. tinggal atur taktik aja sih gimana si Amorim sama pemain-pemainnya Milan. Sama kita lihat lagi nanti transfer Milan tuh akan seperti kayak gimana. Ya siapa tahu sih siapa Amorim minta pemain yang mentereng buat di AC Milan kan? Milan siapa juga kayaknya tahu. nggak miskin-miskin banget ya sekarang. Ya? Enggak lah. Udah kaya kan, udah kaya. Udah kaya dia. Kaya dia baik. Baik, jujur, baik. Oke, kita Lanjut. lanjut ke berita ketiga nih, Cape Verde bikin kejutan, tahan sang matador Spanyol 0-0. Cape Verde yang debut di Piala Dunia 2026 bikin kejutan besar dengan menahan juara Eropa Spanyol 0-0. Berkat penampilan gemilang kiper yang Gen Alpha itu yang 40 tahun. Muda Itu tuh Gen dia. Alpha.
Inilah cerita Piala Dunia yang bikin bulu kuduk merinding anjay. Cape Verde. Merinding. Tim debutan yang bahkan banyak orang nggak tahu di mana negaranya sukses nahan juara Eropa Spanyol tanpa gol. Gila keren juga Gila, nih. tapi Spanyol tuh lagi bagus-bagusnya kan, dia terakhir juara Euro kan. Iya, juara Euro. Terus komposisi pemainnya juga nggak ganti loh. Nggak banyak yang diganti gitu komposisi pemain Iya yang sama. Sama kan? Iya, Sama cuma kan? dia nggak bawa pemain Real Madrid aja nih, Cok. Oh, dia, ada sih satu. oh, dia karena gak bawa pemain Iya, Real Madrid. itu cuma ada satu, itu juga udah dibawa baru dirilis transfernya. Oh. Itu Udah dibuang ya? Hah? Madrid buangan ya? Enggak sih. Oh, baru dibeli. Baru dibeli. Ya, benar. Kan sebelumnya kan gue berspekulasi Spanyol itu nggak bisa Juara. bukan nggak bisa juara, nggak bisa lebih dari 16 besar lah. Karena nggak bawa pemain Madrid, Cok. Jadi sengaruh itu ya pemain Madrid ya? ngaruh lah gila. Oke. Kita balik ke Coba, topik coba, lagi coba, nih. coba. Jadi pahlawannya itu kiper berusia 40 tahun alias Gen Alpha. Aduh, Siapa sih itu? Siapa namanya? Siapa? Wojinha jadi trending topik di seluruh dunia setelah penyelamatan demi penyelamatan yang dia lakuin. Usia 40 tahun, debut di Piala Dunia, nahan gempuran Spanyol. Ini udah kayak skenario film banget nih, anjay. Cape Verde mungkin gak bakal lolos ke fase knockout, tapi di Miami mereka bikin sejarah yang gak akan pernah dilupakan. Betul sih. Ini Itu the best sih. kalau ya maksudnya sampai sejauh manapun peluang si Cape Verde nantinya ya. Iya. Kayaknya di negara mereka bakal bikin film dokumenter. Dokumenter ya? Kipernya sih. Atau enggak nanti- biografi aja. Atau enggak nanti pas dia pulang ke negaranya dibikin arak-arakan nih. Bisa dibikin arah. Keliling-keliling negara Bisa. tuh si Syaf Wojinha itu. Wojinha bisa diarak ya, Ya, diarak. Cikat lagi, Cok. Berita keempat, Cok. Oke, berita keempat. Tunisia pecat pelatih baru padahal baru satu pertandingan. Gila ya. Tunisia mengambil keputusan dramatis dengan memecat Sabri Lamouchi setelah hanya satu pertandingan di Piala Dunia 2026 dan langsung menunjuk Hervé Renard sebagai pengganti. Kok bisa ya baru match pertama udah langsung dipecat anjir. Kamu jahat, Mas, gitu Iya. kayak kalau si Sabri Lamouchi bisa ngomong gitu kayak kamu jahat, Mas. Iya. Baru match satu. Baru match satu nih. Kasian, Iya, anjir. Nah, Gak gua boleh lagi gitu, gila Tunisia gak parah, boleh gitu, jahat Tunisia. banget lu, Tunisia jahat banget. lu. Ini mungkin keputusan paling brutal di Piala Dunia 2026 sejauh ini. Tunisia cuma butuh satu laga buat mutusin kalau Sabri Lamouchi bukan orang yang tepat. Hasil yang kurang memuaskan di laga pertama jadi alasan pemecatan kilat ini. Anjir, ngebut banget. Emang nggak bisa dibicarain baik-baik. Yang lebih menarik, penggantinya adalah Hervé Renard, pelatih yang sebelumnya sukses sama Bawa Arab Arab tuh dia. di Piala Dunia 2022 dan pernah bawa Zambia serta Pantai Gading juara Piala Afrika. Renard paham betul gimana caranya bikin tim underdog tampil di atas kemampuan mereka. Apakah putusan nekat Tunisia ini bakal berbuah manis? Enggak lah, kagak bakal berbuah manis. Ngapain diganti di pertandingan pertama? Maksudnya Ya udah. baru match pertama gitu loh. Iya, kasih Dia kesempatan lah gila. Iya. Kasian lu. harusnya mungkin baik-baik dulu lah gitu, Iya. kayak sih gitu. Si Sabri Lamouchi tuh pas dipecat gimana rasanya? Iya. Padahal Sakit baru banget match sih pasti kayak match pertama dia gini Kayak baru nggak, beres gini, gitu. gini nggak gini begini apa begini gitu ya kan. gini. Oh gini aku dipecat aku dipecat. Aku nangis banget. Nggak tega dipecat. Kayak dia baru beres main gitu, capek terus kayak sedih kan gitu, kayak anjir gue sedih banget lagi ini kita main di Piala Dunia terus kalah gitu. Ih, sampai rumah langsung di WhatsApp. Kayaknya kita udahan dulu deh. Oke, kayak gitu. Beda. Kayak gitu ya. Agak kayak gitu. Oke. Tapi so far kalau gantinya si Renat boleh juga sih. Iya, boleh juga karena dia juga punya pengalaman banyak kan, banyak pengalaman Banyak. emang yang udah bagus di Piala Dunia. Apalagi gitu. waktu itu dia pernah ngalahin Argentina Argentina, waktu di benar, Piala Dunia 2022. 22. Benar. Nih. Ya siapa tahu lah ya. Kita- Selanjutnya. Lanjutnya nih, kita terakhir nih. Trent Alexander-Arnold disenap lagi, Chalobah ganti Livramento. Lagi-lagi pemain Madrid gua nggak dipanggil. Thomas Tuchel kembali mengabaikan Trent Alexander-Arnold dan memilih Trevor Chalobah sebagai pengganti Tino Livramento yang cedera di skuad Inggris Piala Dunia 2026. Tino Livramento harus pulang lebih awal dari Piala Dunia karena cedera betis. Logikanya nih, saat yang tepat buat TAA. Salah satu bek kanan terbaik di dunia buat dipanggil sama Tuchel, tapi Tuchel punya pandangan lain. Tapi emang menurut gua agak aneh sih karena si Chalobah tuh kan pemain center back, maksudnya bukan right back gitu loh. Dia tuh pemain CB tengah lah gitu. Ya agak aneh sih menurut gua pemain buat ngeganti Livramento. Dia lebih milih Trevor Chalobah back Chelsea yang bahkan bukan fullback murni Tuh, itu, ya kan? Jadi sinyal Bener. keras kalau Tuchel emang gak percaya sama kemampuan bertahan Trent Alexander-Arnold. Padahal banyak fans yang berharap situasi ini bisa jadi jalan buat TAA comeback ke skuad utama Inggris. Nah, gimana nih kalau dibilang setuju nggak sama keputusan Tuchel atau Trent emang nggak cocok buat sistem dia? Ya, kalau dibilang kalau misalnya secara kita yang penonton bola gitu, mungkin emang si Inggris tuh emang butuh maksudnya Tapi udah ada Reece James dia. Reece James doang kan? Reece James Back di Reece James kanan. siapa? Iya, Reece James. Oh, tapi dia bawa Jets fans juga sih, Iya. Jets fans.
Tapi kan emang maksudnya sih, kalau gue sih ngeliatnya si Rich James sama Trent Arnold tuh dia kan bisa banyak posisi ya, jadinya harusnya sih akan lebih bermanfaat gitu dibanding Chalobah yang cuma bisa jadi center back doang. Iya, harus THA. Harusnya lah ya. THA kan dengan crossing Ciamiknya itu di Ciamik Madrid bener, kan, dia masa dia nggak jago di dipanggil? set piece sih, jago di set piece. Iya, masa sih, nggak bener. dipanggil gitu? Ada yang kurang aja Inggris tanpa THA gitu, Cok. Ya semoga emang kebutuhan Tuchel. skema Tuchel sih. Iya kan, dia kalau nggak salah kalau di Inggris dia mainnya 4-3-2-1 ya. 4-2-3-1. 4-2-3-1. Oke deh. Oke, sip. Oke, Gitu lah. itu dia berita di pekan ini sangat menarik ya. Apalagi dengan bertepatan momen Piala Dunia Iya, ini. Piala Dunia ini bener. Berita Ada aja beritanya. nih yang bikin kita tidur malam. Iya, jangan gitu doang. Tidur Tidur pagi. pagi. Itu ditambah berita-berita yang makin panas nih Panas setelah banget, hasil pertandingan. Iya Bisa benar gitu. banget. Oke deh. Jangan lupa follow akunnya buest.id dan subscribe akunnya buest di YouTube dan sampai ketemu di BBB minggu depan.